Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Gigi Joe. Pada hari ini saya akan membahas tentang penyakit gigi yang paling sering terjadi di antara kalian. Pasti banyak banget yang bertanya, Dok, kenapa sih gigi saya berlubang? Yes, lubang itu seringkali dikaitkan dengan suatu makanan yang manis. Seringkali kita berpikir permen, coklat, atau makanan-makanan manis yang lain itu yang menyebabkan gigi berlubang. Sebetulnya betul nggak sih? Atau sebetulnya ada hal lain yang menyebabkan gigi berlubang? Yes, jadi penyebab utama dari gigi berlubang itu bukanlah makanan manisnya, tetapi yang menyebabkannya itu adalah asam yang membuat permukaan gigi itu menjadi rusak. Nah, makanan manis itu sering dibikin menjadi kambing hitam karena makanan manis ini diolah atau dimetabolisme oleh air ludah kita menjadi suatu asam yang nantinya akan membuat gigi menjadi berlubang. Nah, bagaimana sih dok supaya gigi itu gak cepat berlubang? Yang pasti, yang pertama itu jelas kita harus bisa maintaining oral health atau menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan baik. Antara lain, menyikat gigi sehari 2 kali, pagi, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Nah, untuk waktunya pun sebetulnya ada waktu yang sangat tepat dilakukan untuk kita mencegah gigi kita berlubang. Pagi-pagi itu 30 menit setelah sarapan. Kenapa sih? Karena banyak sekali dari kita memakan makanan yang tinggi karbohidrat saat kita sarapan. Nah, kita menunggu 30 menit agar waktu dari metabolisme karbohidrat itu atau pengolahan dari karbohidrat oleh air ludah itu sudah dilakukan dengan maksimal atau sudah dengan baik, yaitu dalam waktu 30 menit, sehingga tekanan sikat gigi kita tidak menyebabkan asam yang sudah diolah tadi itu menekan gigi terlalu banyak sehingga gigi akan semakin terkikis. Dan yang kedua itu adalah sebelum tidur, karena nantinya saat kita tidur air ludah yang diproduksi dari mulut kita itu sangat banyak dan bisa dikatakan nantinya saat semalam kita tidur itu akan terjadi proses pembolongan atau proses gigi kita itu jadi berlubang karena ada pengolahan dari air ludah dengan karbohidrat atau gula yang diolah menjadi asam tersebut. Kalau misalnya gigi udah berlubang, sekarang gimana sih dok penata laksanaan atau apa yang harus kita lakukan setelah gigi kita berlubang? Apakah bisa langsung ditampal? Apakah harus dirawat terlebih dahulu? Apakah harus dicabut dok? Kira-kira gimana nih dok? Nah, sebelum kita memutuskan gigi kita yang berlubang itu harus diapakan, tentunya kita harus tahu dulu nih sebetulnya separah apa sih gigi kita berlubang. Yang pertama, kita harus tahu dulu kira-kira sedalam apa atau separah apa tadi gigi yang berlubang, karena saat dia baru lapisan pertama atau lapisan kedua atau bahkan kalau sudah sampai lapisan ketiga, penata laksanaannya atau perawatan dari gigi yang berlubang itu berbeda-beda. Saya akan bahas satu persatu ya. Kalau gigi kita sudah berlubang sampai lapisan yang pertama nih, lapisan yang warna putih, kita sebut dengan lapisan email. Nah, lapisan email ini adalah lapisan terkuat dari gigi. Kalau dia baru sampai lapisan pertama, biasanya belum ada keluhan apapun. Jadi kita nggak tahu nih sebetulnya gigi kita berlubang atau enggak. Yang bisa tahu itu adalah saat kita pergi ke dokter gigi dan kontrol rutin. Dokter akan melihat, oh gigi ini sudah berlubang. Ah dok, tapi saya belum ada keluhan. Ya memang karena seringkali karena dia lapisannya paling kuat, jadi keluhan itu biasanya belum ada. Nah, kalau dia baru lapisan pertama, kita bisa lakukan penambalan langsung. Nah, kalau dia udah sampai lapisan yang kuning nih, ini tuh lapisan yang kedua, dia itu biasanya mulai ada keluhan tuh saat kita lagi makan, minum sesuatu yang terlalu panas atau terlalu dingin, biasanya mulai kerasa ngilu. Nah, itu kalau kita lihat dari lapisan yang kedua ini, biasanya pun kita bisa lakukan langsung penambalan. Nah, tapi kalau lubang itu udah sampai ke lapisan ketiga, yang mana itu adalah lapisan syaraf dan pembuluh darah dari gigi kita,
yang dirasakan oleh pasien atau kita kalau giginya berlubang itu biasanya udah nyut-nyutan parah, hebat banget. Yang kita sampai nggak bisa tahan, mungkin sampai tidur pun kita kebangun-bangun terus karena sakit gigi. Nah kalau lubangnya itu udah sampai lapisan ketiga, kita tidak bisa melakukan penambalan langsung. Tapi yang harus dilakukan itu adalah kita merawat saluran syaraf atau saluran akar gigi kita. Setelah saluran akar giginya itu steril dan gigi sudah tidak terasa sakit, barulah kita lakukan penambalan permanen. Seperti itu. Nah, tapi sebetulnya ada opsi juga nih kalau misalnya giginya itu sudah sampai ke syaraf lubangnya dan rasanya aduh saya nggak mau deh dok bolak-balik pergi ke dokter gigi. Nah gigi ini bisa dilakukan pencabutan. Tapi sayang sekali loh kalau struktur giginya itu masih besar dan memang lubangnya itu sudah sampai ke syaraf gigi, tapi kalian langsung melakukan pencabutan, nanti setelah pencabutan seharusnya kalian itu cepet-cepet pasang gigi palsu. Nah, oleh karena itu konsep kedokteran gigi saat ini itu adalah mempertahankan gigi selama mungkin. Jadi kalau misalnya giginya udah sampai ke syaraf lubangnya dan masih bisa dilakukan perawatan syaraf dan nantinya ditambal, lebih baik kalian memilih opsi yang seperti itu. Karena seenak-enaknya gigi palsu, lebih enak gigi asli dong tentunya. Nah begitulah bagaimana lubang gigi itu bisa terjadi dan bagaimana penata laksanaan atau perawatan dari gigi berlubang. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk komentar di kolom di bawah ini kalau kalian punya pertanyaan seputar gigi dan mulut. Dan tentunya nanti aku akan bahas di video-video berikutnya. Akhir kata, saya sampaikan jangan lupa untuk pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali agar gigi kamu tetap kuat dan sehat. Sampai ketemu di video berikutnya.